Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, marilah kita lanjutkan materi kita K3 bab 2 tentang lingkungan kerja. Ya. Kita ketahui bersama bahwa lingkungan kerja adalah area sekitar di mana seseorang melakukan aktivitas untuk melakukan kerja. Bisa di workshop, bisa di bengkel, bisa di kampus, ya, dan seterusnya. Nah, lingkungan kerja di sini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja yang dilihat secara mikro dan lingkungan kerja yang dilihat secara makro. Ya. Coba kita lihat satu persatu. Untuk lingkungan kerja secara mikro, yaitu tempat-tempat kerja itu sendiri sebagai lingkungan kerja dari para pekerja. Misalnya di workshop, lingkungan kerja yang mikronya ya workshop itu. Kiri kanan, batasan tembok, itulah lingkup kerja secara mikro. Kemudian di pabrik, ya lingkup pabrik tersebut, ya mesin-mesin sekitarnya itu lingkup secara mikro. Di bengkel, bagaimana kalau lingkungan kerja secara makro, yaitu daerah sekitar sebagai lingkungan dari tempat kerja itu sendiri. Jadi lebih luas, ya, karena di sini daerah sekitar. Saya contohkan misalnya ada pabrik pengolahan baja di daerah Banyumanik. Ya. Kalau dilihat lingkungan kerja secara mikro, yaitu lingkup kerja di workshop pabrik tersebut, kiri kanan tembok dan sebagainya, itu lingkup secara mikro. Lalu pabrik itu mengeluarkan bunyi suara diesel yang begitu keras, misalnya sampai daerah Serondol kedengaran, ya, atau daerah Banyumanik atas kedengaran. Nah, suara itulah merupakan lingkungan kerja secara makro yang harus ditangani secara serius. Ini dampak lingkungan. Kemudian kalau seandainya pabrik tersebut membuang limbah ke dalam sungai, garang, kali garang itu yang mengalir sampai ke Semarang bawah, ya, lalu terjadi pencemaran air, pencemaran di sungai, ikan pada mati misalnya, nah itu lingkup secara makro, begitu. Ini saya gambarkan secara ekstrim. Jadi lengkap secara mikro, tempat kerja itu sendiri sebagai lingkungan kerja. Nah, kalau yang makro, daerah sekitar sebagai lingkungan dari tempat kerja itu sendiri. Oke, kita lanjut. Contoh-contoh pengaruh buruk terhadap lingkungan kerja. Ini yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik, ada serbuk mesin gergaji dan mesin ketam. Ya, ini berpotensi mengotori udara sehingga membahayakan pekerja. Begitu pula suaranya akan mengganggu pendengaran. Ini secara mikro karena di dalam workshop atau gudang tersebut, ya, tidak sampai keluar. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, ada buangan limbah dari pabrik ke sungai misalnya.
Nah, ini akan mencemari daerah sekitar sehingga merusak atau mematikan tanaman, ikan dan lain sebagainya. Ini tinjauan secara makro. Karena lingkup sekitar dari pabrik tersebut mengalami dampak akibat operasionalnya pabrik tersebut. Kemudian suara kebisingan suatu pabrik, nah ini bisa mengganggu pendengaran masyarakat sekitarnya. Ini juga tinjauan secara makro, ya. Silakan saudara bisa membuat atau menganalisis suatu kegiatan baik itu di pabrik ataupun di lingkungan kerja saudara. Dilihat itu berpengaruh mikronya seperti apa, pengaruh lingkungan secara makro seperti apa, sehingga nanti kita bisa menangani efek-efek yang mungkin timbul akibat dari operasional suatu kegiatan. Kita lanjutkan pencemaran udara. Ya, ini ada pengotoran oleh debu. Debu adalah partikel-partikel kecil dengan diameter 1/1.000.000 cm. Jadi sangat kecil sekali. Sehingga kita juga tidak bisa melihat yang berterbangan dalam udara. Nah, debu ini dapat masuk ke paru-paru dalam pengambilan nafas. Kemudian tubuh kita dilengkapi dengan rambut hidung misalnya. Tapi di sini hanya menahan 50% dari debu yang ada. Sehingga debu tersebut bisa masuk ke dalam paru-paru manusia, menimbulkan penyakit pneumokosis. Ya, sekarang ada virus. Maka kita bersama-sama bagaimana menjaga diri kita supaya sehat dan jangan sampai mencemari atau menulari suatu penyakit pada orang lain. Ini fungsi-fungsi semacam itu harus kita upayakan supaya kita semua sehat, baik kita, orang lain maupun lingkungan, sehingga menjadi lingkungan yang begitu bersih, ya. Kemudian jenis pneumokosis berdasarkan jenis debu yang dihisapnya. Ini ada antrakosis, ya. Antrakosis disebabkan oleh debu-debu arang. Debu arang, orang Jawa bilang arang. Kemudian bisunisis yang disebabkan oleh debu kapas. Ada bagososis karena batang tebu. Kemudian fibrosis, ini debu yang mengandung aluminium. Asbestosis karena debu yang mengandung serabut asbes. Nah, ini saudara bisa menerapkan posisi kita, ya, berdekatan tidak dengan debu-debu ini yang juga tentunya berimbas kepada kesehatan kita masing-masing. Contohnya asbestosis ini karena debu yang mengandung serabut asbes. Ini selalu ada di lingkungan kita. Sering kita lihat plafon kita terbuat dari asbes. Kemudian penutup atap asbes, penutup dinding dan lain sebagainya. Jadi mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita, ya. Masker jangan lupa. Untuk mencegah butiran partikel yang mengotori udara sekeliling, kita bisa menggunakan penyikat basah, ya, penyikat basah untuk membersihkan. Kemudian ada pengendap elektrostatis, saringan kain, ventilasi biasanya dibantu dengan kipas angin, ya, untuk meniup udara yang tercemar untuk menjauhi
pekerja dari itu ya di pekerjaannya. Pemakaian pelindung pernafasan, ini jenis-jenis masker banyak sekali dan fungsinya juga berbeda-beda. Jadi kalau kita aktivitasnya A, maka pakai masker A. Aktivitas B, pakai B. Aktivitas C, pakai C, dan seterusnya. Nah ini kita sesuaikan sendiri. Apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita kerjakan. Kita sendiri yang membatasi atau membawa perlengkapan sendiri. Ya. Kemudian pemakaian pelindung pernafasan itu tadi sudah. Cerobong asap. Ya. Cerobong asap debu dengan atau tanpa alat penghisap. Ini juga merupakan suatu aktivitas yang mengotori udara di sekeliling kita. Pengotoran gas beracun, ini ada gas beracun, bisa pembakaran bahan bakar fosil dengan suhu tinggi ini. Kemudian ada oksida belerang, oksida nitrogen, karbon monoksida, hidrokarbon, dan lain sebagainya. Ini pengotoran gas-gas beracun di udara. Kemudian pencemaran air, ya ini. Jadi kalau suatu pabrik membuatkan limbah cair, tentunya air buangan dari pabrik diusahakan jangan sampai berbahaya. Ada treatment dulu. Kita lihat di pabrik-pabrik kita itu banyak di sekeliling kita adalah pabrik garmen misalnya. Maka limbahnya seringkali juga terlepas dari treatment barangkali, atau sudah ditreatment belum sempurna. Sungainya kadang-kadang hari Senin warna merah, hari Selasa warna hijau, hari Rabu warna biru, dan ekosistem di situ mati semua, tidak ada ikan. Nah, kalau tidak ada ekosistem yang hidup di situ, menunjukkan bahwa air tersebut tercemar. Ya, itu sering ya. Kemudian dari pencemaran tersebut berasal dari air buangan atau proses treatment yang tidak sempurna di sini. Harus ditreatment supaya baku mutu lingkungan terjaga. Karena barangkali di dekat sungai tersebut ada perumahan orang, lalu membangun suatu sumur dangkal sehingga air resapan air buangan dari pabrik masuk ke situ, dikonsumsi oleh manusia sehingga menimbulkan efek atau dampak-dampak penyakit yang bisa berbahaya. Ini cara treatment ya, beberapa cara treatment sederhana dari sebuah air. Misalnya di sini ada air ya, air di sini. Ya. Kemudian kalau memang mengalami atau terkena pencemaran, yang pertama dinetralisasi dengan kapur atau NaOH di sini, sehingga menghasilkan air yang netral, ya, namanya dinetralisasi. Nah, air netral. Nah, air yang sudah netral artinya tidak berbahaya, kemudian dibuang atau disalurkan ke sungai di sini. Kemudian air yang tadi sudah dinetralkan menimbulkan suatu endapan. Endapan ditumpuk ya dalam suatu tempat tertentu yang ini bisa dipakai barangkali untuk pupuk dan sebagainya. Ya, ini cara untuk menetralisir air. Jadi air di sini disalurkan ke dalam sungai tersebut sudah tidak berbahaya. Kemudian menghalau, menghalau atau air removal. Oil removal artinya ada air ya terkena tumpahan minyak misalnya, air terkena minyak. Lah bagaimana cara untuk menetralisirnya? Ini hanya salah satu cara. Pertama adalah air diendapkan dalam bak-bak ini, diendapkan dalam bak.
Kemudian minyak yang terletak di permukaan air disapu atau diambil, dan di sini ada partikel-partikel yang turun ke bawah, ya nanti mengendap jadi endapan. Nah ini secara kecil. Bagaimana kalau di laut ada kapal tanker yang tumpah? Maka kita harus karena air dari yang terkena tumpahan itu ada pemisahan antara minyaknya dengan air, maka yang di atas diambil, disapu, disedot dan sebagainya. Karena jelas ekosistem yang ada di bawahnya pasti tercemar. Jadi sering jutaan ikan mati karena tercemar di sini. Kemudian gangguan suara, apabila kita kerja di bengkel yang menggunakan mesin akan mendengar suara bising yang cukup mengganggu. Nah, bising akibat getaran udara sampai ke telinga kita. Kemudian tidak semua getaran dapat kita terima melalui pendengaran. Karena apa? Kemampuan frekuensi yang bisa didengar hanya 20 sampai 20.000 Hz atau 0 sampai 140 desibel. Coba lihat tabel intensitas kebisingan di sini. 0 batas pendengaran manusia tidak mampu. 20 desibel berisik. Suara tenang 40, radio tidak keras ya. Sekolahan, anak bernyanyi. Suara sedang 60 desibel, klakson lemah jarak 7 meter. Mesin tulis, mesin ketik. Suara keras, dangdut. Ini yang suka dangdut. Suara gaduh 100 desibel, klakson keras, kamar mesin. Ya ini waduh. Suara menokikan, mitraliur. Ini telinga sakit ya. Jadi nanti kalau saudara berada di suatu tempat, lah penanganannya beda-beda. Kalau hanya suara sedang, klakson, ini tidak pakai penutup telinga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah klakson keras, nah ini bisa mengagetkan. Kemudian cara mengatasi kebisingan kalau di bengkel, ya tentunya kita sebagai orang teknik sipil bisa merencanakan letak bengkel jauh dari tempat tinggal, perumahan, tempat belajar, kemudian menempatkan gudang atau bengkel berada di lokasi industrial estate. Supaya apa? Orang masyarakat umum tahu bahwa itu daerah bengkel, ya, daerah suatu gudang yang tentunya sudah pasti menghasilkan bunyi-bunyi. Ya. Jadi kalau sudah bengkelnya di area industrial, maka suara-suara itu masyarakat harus bisa memaklumi. Ya. Namun kebutuhan akan tempat tinggal yang meningkat seperti sekarang ini sukar diterapkan. Hingga sering banyak sekali bahwa bengkel berada di tengah-tengah kampung. Cuma kalau masyarakat tahu diri tentunya tidak ada problem, tidak ada gesekan. Kemudian juga menggunakan bahan bangunan dan akustika yang tepat. Itu melengkapi bangunan-bangunan dengan bahan-bahan yang meresap getaran suara atau meredam suara. Sekarang sudah banyak ya produk-produk inovatif yang berhubungan atau dibuat atau berfungsi untuk meredam suara. Kalau saudara lihat di studio Polines misalnya, itu sudah memakai akustik, walaupun di sana ada pagelaran musik misalnya, maka suara tidak akan keluar dari lingkup itu. Nah kalau pabrik tentunya yang menghasilkan suara besar, permesinan dan sebagainya, dindingnya dibuat dari
resapan getaran itu. Kemudian membuat tirai penahan bising, dinding-dinding dan tanaman, pohon-pohon. Nah ini bisa mengurangi suara-suara tersebut. Menimbulkan sumber-sumber bunyi baru yang dapat melawan kebisingan yang lama. Kedua bunyi bising ini dan ukuran-ukuran tertentu dapat saling menghapus. Ya silakan nanti coba. Di situ ada suara di bengkel, di mesin. Kita bikin suara baru yang apabila suara itu bertabrakan akan saling meniadakan suara. Gangguan kebisingan di ruang kerja bengkel. Di ruang bekerja, kebisingan karena suara mesin, pukulan-pukulan terhadap benda kerja dan lainnya. Kebisingan ini tidak enak didengar dan bahkan dapat mengganggu ketenangan para pekerja. Bahkan bila nada suara yang terjadi itu melebihi kemampuan selaput telinga, akan dapat mengganggu pendengaran. Nah ini. Sumber suara ini pemukulan benda kerja kayu, besi maupun listrik, pengikiran benda kerja, penggergajian, pemahatan, letupan dan lain-lain banyak sekali ya. Yang sumbernya juga banyak. Nah, ini coba perhatikan semua. Kebersihan ventilasi, penerangan dan tata ruang bengkel. Pak Marti sering menyampaikan kepada mahasiswa, ayo mejanya ditata yang rapi. Tas-tas diletakkan di bawah. Tujuannya apa? Kebersihan dari meja tersebut akan meningkatkan produktivitas, dapat menenangkan pikiran, dapat menjernihkan pikiran dan lain sebagainya. Nah ini. Di ruang kerja pun demikian, kalau tempatnya semrawut, tempatnya tidak enak dilihat, ya tentunya akan mengurangi atau tidak nyamannya bekerja, sehingga endingnya produktivitas dari pekerjaan menurun. Nah bagaimana caranya ini? Ruang kerja dapat dipasang poster yang meningkatkan semangat. Peringatan, dilarang buang sampah di sini, ya, dan akan mematuhi peraturan keselamatan kerja, misalnya dilarang merokok, pakailah topi pengaman. Nah ini dilengkapi dengan gambar-gambar warna yang menarik, sehingga begitu melihat kita menjadi tertarik ya. Kemudian secara periodik diganti supaya tidak bosan. Nah ini untuk poster-poster semacam ini ya tidak harus membuat baru, tinggal di rolling aja yang ada di area A dipindah ke B dan seterusnya, sehingga seolah-olah ada poster yang baru, dan itu juga akan meningkatkan ya untuk para pekerja. Baik saudaraku semuanya, sementara itu dulu ya dari lingkungan kerja. Sekali lagi, lingkungan kerja itu dapat dilihat secara mikro dan secara makro ya. Kemudian ada bahaya-bahaya yang ada di lingkungan. Saya kasih sedikit pertanyaan. Pada suatu pabrik ya, maaf ini, ada suatu area itu subur sekali. Terdapat pohon-pohon, terutama pohon kelapa yang subur sekali. Kemudian pertanyaannya juga subur. Nah, tempat itu dibuat ya pabrik semen. Nah, semen itu kan kayak kita lihat di situ juga mengeluarkan suara, mengeluarkan debu dan sebagainya. Setelah pabrik itu beroperasi, ternyata
pertanian tidak subur, ya. Pohon kelapa tidak berbuah. Kalau berbunga tetap manggarnya ada, tapi tidak berbuah. Pertanyaan saya, kena apa? Ya. Atau mungkin apakah ada dampak yang diakibatkan oleh berdirinya pabrik tersebut? Lah, dampaknya kira-kira apa? Silakan dipikirkan. Suatu saat ada pertemuan kita, baik melalui Zoom atau apa, saudara bisa interaksi dan bisa menjawabnya. Baik, ini dulu untuk materi K3 pada kesempatan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.